Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jamaah Jumat yang berbahagia, setiap manusia hidup di dunia ini yang diberikan kesempatan hidup, maka tidak akan pernah lepas dari persoalan. Satu persoalan belum selesai, kadang-kadang sudah timbul lagi persoalan baru yang justru lebih besar, lebih berat, lebih sulit untuk menghadapinya. Menurut kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan cobaan, ujian di luar kemampuan manusia. Maka keyakinan ini mari harus kita tanamkan. Justru kehidupan tanpa ujian, dengan diberikan berbagai macam persoalan-persoalan oleh Allah yang memberi hidup kepada kita,
maka kehidupan itu tidak akan pernah bermakna. Dan justru segala kebajikan-kebajikan yang menjadikan bekal kehidupan kita untuk kehidupan kita di akhirat, karena kita mampu melewati daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan beban hidup, ujian, cobaan, apapun bentuknya. Apakah itu dengan kesulitan ekonomi, apakah itu dengan persoalan rumah tangga, apakah itu dengan kesulitan mencari pekerjaan. Semuanya itu adalah akan senantiasa harus suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Karena Allah sudah berjanji, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan di samping kesusahan-kesusahan kita itu. Jamaah rahimakumullah. Maka mari kita lihat bahwa Allah memberikan satu informasi kepada kita bagaimana untuk bisa menjadikan salat dan sabar itu untuk menjadi penolong dalam kehidupan kita. Ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka dalam istilah bahasa, sabar itu asal kata dari sobaro yasbiru sobron, artinya mengekang atau menahan. Maka oleh karena itu kita berupaya untuk bisa mampu menahan, mengekang atau mengendalikan. Yang pertama adalah dari berbicara kita, dari sikap kita, dari tingkah laku kita, tentunya yang semuanya itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia itu kalau dikasih amanah banyak yang khianat. Kalau dikasih amanah banyak yang tidak menjalankannya. Nah, inilah perkara dalam hal ini, insya Allah kesabaran itu tidak ada istilah terbatas. Maka kekuatan sabar itu harus terus diperkuat, harus terus diperbanyak. Tidak ada istilah sabar sudah melampaui batas. Jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita diberikan satu cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada dalam kehidupan kita itu, kita diberikan karunia kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat sabar terhadap kekayaan itu? Artinya kita harus bersikap harus bersifat waro, harus bersifat bagaimana kita bisa mentasawurkan semua harta yang Allah berikan itu kepada yang sifatnya bermanfaat. Kemudian juga ketika saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki mungkin yang kurang, bagaimana juga kita bersabar untuk memiliki sikap cukup. Jadi kesabaran-kesabaran itu bukan berarti stagnan, bukan berarti diam menunggu keajaiban, tapi justru dengan ikhtiar, dengan usaha yang betul-betul mengharapkan adanya satu keajaiban yang memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas kesabaran kita itu, maka insya Allah ini kesabaran yang betul-betul
diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran ini sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 65. Ya ayuhan nabi harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atin yaglibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Jamaah rahimakumullah. Jadi kesabaran salah satunya adalah ada di dalam suatu perjuangan hidup. Perjuangan hidup kita ini salah satunya adalah banyak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik terutama daripada orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, orang-orang yang senantiasa menghalang-halangi dakwahnya Islam di muka bumi ini. Jikalau mereka mempunyai suatu kekuatan 20 orang-orang mukmin di situ, maka itu bisa mengalahkan kekuatan musuh 200. Jadi berapa satu kelebihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang mukmin? 10 kali lipat. Maka itulah kelebihan Allah Subhanahu wa taala akan orang-orang yang sabar. Dan jika ada 100 orang mukmin yang sabar di dalam menghadapi suatu musuh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuatan kemenangan, yaitu sekitar 1000 orang tadi. Alfan minal ladzina kafaru. Nah, oleh karena itu, kenapa hal ini? Satu rahasianya dari Allah Subhanahu wa taala, bi annahum qaumul la yafqahun. Karena mereka itu adalah merupakan kaum yang tidak mengetahui. Betul sekali. Karena kemampuan, kekuatan yang mereka miliki dari orang-orang kafir itu adalah hanya sebatas kemampuan dirinya sendiri yang sifatnya sangat begitu dhaif. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya, innallaha ala kulli syai'in qadir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan inilah yang memang terus harus kita tanamkan di dalam rohani kita. Karena rohani kita ini, rohani yang diperkuat oleh pemikiran ini, insya Allah akan mewujudkan suatu kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa, manakala kita mampu memahami bahwa setiap kesabaran-kesabaran yang kita lakukan dalam melalui atau melewati berbagai macam ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah akan memberikan satu kekuatan di luar jangkauan kemampuan manusia secara umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah innallaha bima ta'maluna basir.
Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk menjadikan sabar yang pertama tadi untuk jadikan sebagai penolong dalam kehidupan kita dalam melampaui berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jadikan salat juga sebagai penopang ataupun barometer untuk mengukur kesabaran dalam berbagai macam ujian kehidupan kita. Salat bukan hanya sekedar dilaksanakan, tapi juga harus didirikan dalam kehidupan kita. Salat yang 5 waktu itu adalah merupakan suatu kekuatan dahsyat. Barang siapa yang mendirikan salat 5 waktu, berarti kita telah menegakkan agama di dalam jiwa kita. Pun sebaliknya, kalau kita melalaikan daripada ibadah salat kita, berarti kekuatan salat itu tidak ada di dalam jiwa kita. Karena fungsi daripada salat yang utama adalah mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan juga salat adalah akan menjadikan sebagai tiang daripada seluruh amal-amal yang kita lakukan. Oleh karena itulah, dua hal ini akan menjadikan piranti penolong dalam kehidupan kita agar kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan-keberkahan dan juga kemudahan-kemudahan dari berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ashrah sudurana wa yassir umurana wa hasil maqasidana. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidaina wa na'mala salihan taradahu wa adkhilna bi rahmatika waj'alna fi ibadika salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.